Bertualang bagi saya tak selamanya hanya menikmati alam saja. Terkadang ada rasa penasaran yang akhirnya membawa saya ke satu daerah untuk ikut berinteraksi langsung dalam kegiatan masyarakat. Lihat nih, udah rame banget bapak-bapak di sini. Kita lagi atur strategi dan juga lagi naruh jaring di tempat yang benar karena kita mau panen bandeng hari ini. Desa Juwana yang terletak di perbatasan kota Rembang dan Kudus dikenal sebagai salah satu wilayah sentra penghasil ikan bandeng di tambak air asin. Tak hanya itu, komoditi bandeng dari wilayah ini juga tergolong unggulan karena rasa daging ikan dari tambak air asin yang lebih gurih dibandingkan dengan bandeng yang hidup di tambak air tawar. Namun rupanya untuk memanen bandeng bukan cerita mudah. Selain tantangan untuk bisa membentangkan jaring sepanjang hampir 20 meter, jeratan lumpur juga menyulitkan kami untuk bergerak di areal tambak. Harus pakai helm ya Pak? Karena bahaya. Harus pakai helm. Soalnya nanti ikannya bakal loncat-loncat. Jadi supaya nggak kena mata, harus ada perlindungan ini. Wah, sekilas apa ya nanti? Saya penasaran banget nih. Tuh lihat, ikannya udah mulai lompat-lompat tuh. Ini belum seberapa, nanti lebih rame lagi. Ikan yang dikenal dengan nama latin Canos canos ini memiliki kebiasaan melompat ketika berhasil ditangkap, baik dengan cara dipancing ataupun dijaring. Dia berhenti karena capek, Pak. Biasanya bandeng akan berenang secara bergerombol, sehingga sangat mudah untuk mendeteksi keberadaan ikan ini. Sekarang kita lagi proses nungguin apa? Nungguin ikannya pup, biar perutnya bersih. Karena nanti ketika di pasar yang laku dijual itu ikan yang perutnya sudah bersih. Biasanya yang masih kotor, orang-orang nggak mau beli. Ini Bapak lagi ngapain ya Pak, ikutan jongkok? Nggak ikutan pup juga ya Pak ya? Nggak, lagi nungguin ikan juga sebagai saya. Sebenarnya secara teori, waktu yang paling ideal untuk memanen bandeng adalah pada saat air laut mengalami pasang tertinggi. Pada saat itu, bandeng yang lahir di laut secara naluriah akan berbondong-bondong berkumpul di depan pintu air. Mereka memenuhi panggilan alam untuk kawin dan bertelur. Jadi kita tahu ikannya udah selesai pup atau belum kalau lompatnya semakin tinggi itu. Kalau lompatnya udah tinggi banget, berarti pupnya udah selesai. Udah siap buat dijaring. Ikannya udah makin kuat. Sakit kalau ketabrak ikan bandeng ternyata ya. Harus makin tinggi jaringnya. Karena kalau enggak dia kuat lompat keluar jaring. Perlahan namun pasti, jaring semakin rapat dan mengepung kawanan bandeng. Lompatan dan hantaman ikan menjadi hal yang paling saya rasakan hari ini. Meskipun terlihat seru, namun energi yang terkuras benar-benar luar biasa. Ini rasanya kayak fishpa tapi bukan cuma di kaki, seluruh badan. Aduh. Setelah proses pengepungan untuk dipanen, satu persatu ikan mulai diperiksa. Bagian ini adalah tahap sortir pertama sebelum ikan dinaikkan dari area tambak. Nih, ini pertanda ikannya belum bagus. Lihat tuh, masih ada kotorannya keluar. Jadi harus dilempar lagi ya Pak? Harus dilempar lagi, dibiarinin lagi. Ya, pergilah ikan, gak apa. Ini yang saya injak udah bukan lumpur lagi, tapi ikan bandeng. Wah, saya nggak tahu ini berapa banyak. Ini pasti ini banyak banget. Lihat tuh, masuk kantong semuanya. Rame banget ikan bandeng ya. Mau dimasukin ke sana. Ini udah bagus. Ketika ikan yang terjaring semakin banyak dan sudah tidak bisa dikendalikan,
Kini saatnya untuk keluar dan menyerahkan kepada ahlinya. Ini bukan lagi hujan ya, tapi emang suara kayak hujan. Padahal bandeng lagi ngamuk dalam kantong. Lihat tuh, tadi kata bapaknya ada lebih dari 2.500 ikan dalam kantong ini. Rame banget. Ini kayak lagi pijat gratis, tapi sama ikan dipijatnya. Enak. Ikan bandeng yang lebih dikenal sebagai panganan nikmat di Asia Tenggara ini memiliki 2 tempat di sepanjang hidupnya. Bandeng dewasa akan pergi ke laut dalam untuk memijah, sedangkan koloni bandeng muda akan mudah ditemui dan hidup di daerah pesisir. Seperti area bakau, sungai, bahkan hingga ke wilayah dangkal air tawar. Ini ikan bandengnya. Bedanya ikan bandeng yang ditambak air tawar sama asin, ini nih kulitnya. Kalau tambak air asin, kulitnya warna silver seperti ini dan lebih keras. Kalau tambak air tawar, warnanya hitam keruh. Siap buat dijual dan dimasak pastinya. Sifat bandeng yang adaptif dan mudah menyesuaikan diri membuat bandeng tak sulit dikembangkan, baik di air tawar maupun air asin. Namun kondisi tambak dengan habitat aslinya tetap diperlukan guna mendapatkan hasil ikan yang berkualitas saat dipanen. Kolamnya kelihatannya keruh, tapi sebenarnya ini yang paling sesuai untuk tambak bandeng ikan asin ya, Pak. Dan tambak di sini tuh dibuat seperti habitat aslinya. Di sana yang lebih dalam itu untuk ikan bandengnya tidur. Dalam kamus kuliner berbahan ikan bandeng, sering didengar tentang kondisi daging bandeng yang berbau lumpur. Penyebab gejala berlumpur ini sebenarnya adalah pertumbuhan cendawan Actimonicetes dan juga ganggang biru Oscillatoria tenuis. Kedua pengganggu ini tumbuh karena kadar keasinan air tambak yang berkurang. Cendawan dan ganggang ini jika termakan oleh bandeng, maka menyebabkan ikan berbau lumpur. Faktanya, ikan bandeng kaya akan protein dan kandungan omega 3, sehingga tak kalah bersaing dengan ikan salmon yang masih harus diimpor. Hasil tambak bandeng hari ini banyak sekali. Ini padahal cuma dalam waktu setengah jam dan baru setengah kolam hasilnya udah kayak gini. Sekarang lagi dipisahin, yang besar sendiri, yang kecil sendiri. Dengan hasil sebanyak ini, berarti sistem tambaknya berhasil. Di musim tertentu, warga desa sekitar pantai dan muara sungai Cikaso biasa mencari anak sidat. Di sini. Sidat tinggi protein dan punya nilai jual tinggi. Tak heran binatang ini menjadi buruan untuk dibudidaya dan dikonsumsi. Hai, saya sama Akang hari ini udah bawa tenda. Kita mau naik gunung. Enggak. Ngambil glass eel. Jadi ini adalah alat yang namanya anco. Biasa dipakai buat cari tadi. Glass eel. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Anco merupakan alat tangkap sederhana yang terbuat dari kayu dan jaring. Mengingat binatang yang akan ditangkap berukuran kecil, maka jaring yang digunakan pun memiliki lubang dengan diameter yang sangat kecil. Biasanya ditinggal semalaman. Kang, ini naruhnya gimana? Ngadep ke laut. Oke. Karena nanti dia berenang dari arah sana. Dari arah sana ke air tawar. Oke, jadi glass eel yang mau kita cari hari ini itu adalah salah satu siklus hidup dari sidat. Nah, dia berenangnya dari laut ya, dari air asin. Ke air tawar. Nah, terus berenang menuju ke air tawar di sebelah sana. Sekarang posisi kita nyari ada di air payau. Setengah tawar, setengah asin. Perlu memasang beberapa anco untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Satu celah anco yang terbuka diposisikan menghadap ke laut dengan harapan akan ada banyak glass eel yang terbawa arus dan masuk ke dalam perangkap. Ini setelah dijajarin, habis itu ditungguin 1 jam kurang lebih ya Kang? Iya. Habis itu tinggal diangkat aja, terus kita lihat kira-kira berapa hasil yang akan kita dapatkan. Pengecekan anco dilakukan dengan interval 1 jam. Hasil yang didapat setiap anco pun bervariasi. Nah ini saya beruntung di angkatan terakhir, angkatan pertama maksud saya langsung dapat 3. Nah ini bentuknya kecil-kecil banget. Jadi nggak heran ya Kang, emang harus pakai jaring yang super kecil. Terus jaringnya juga mesti rapat-rapat. Soalnya kalau besar sedikit, wah ini langsung lari, langsung kabur tuh. Jaring pertama berhasil, sekarang kita coba jaring selanjutnya. Mana? Semuanya bersembunyi di ujung sana, jumlahnya ada. Karena mata saya nggak gitu kelihatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa? 9, lebih banyak. Lagi Kang, tuh. Keluar. Ya, aduh. Nah. Di alam liar, fase telur dan larva sidat terjadi di laut. Pada tahap hidup selanjutnya, sidat berenang dari laut menuju ke air tawar. Selanjutnya, sidat yang telah dewasa berenang kembali ke laut untuk bereproduksi. Sip. Tangkapan glass eel terbanyak adalah di puncak musimnya, yaitu bulan Oktober dan Maret. Hari ini saya udah dapat lumayan banyak, 100 lebih glass eel lah. Tapi kalau biasanya nih Kang, lagi masa-masanya lewat bisa dapat berapa? 5.000 lebih lah. Bisa dapat 5.000 lebih. Yuk. Nah, glass eel ini harga jualnya tinggi banget ya Kang. 1 kilonya bisa dijual berapa? Oh, sampai 1 juta lebih. 1 juta lebih. Jadi nggak heran kalau masa-masanya lagi banyak, semua orang pada nyari glass eel di sini. Karena yang kecil-kecil ini ternyata nilai jualnya tinggi. Makanya sekarang mau kita bawa ke budidaya. Kita lihat perawatannya dari yang tadi sekecil ini sampai jadi sidat yang Gede. besar-besar, yang Ya. gede. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang mau kita ambil sidat yang ukurannya sudah berapa itu Kang? 250 gram? 200 sampai 200 gram. Enggak dong. Ini. Banyak. Mereka semua lagi sembunyi dalam perawan dan ini berat kira-kira 3 sampai 4 kilo ada Kang? Ada. Nah, angkat. Wah, lagi. Aduh, saya mau berusaha ngasih lihat dan pengen pegang, tapi ini super beda sama belut. Kalau belut itu masih bisa dipegang ya Kang, kalau kita pegang lehernya. Kalau ini tuh dia lendirnya nih, lihat tangan saya. Sidat dewasa akan dikirim ke berbagai tempat. Biasanya sebelum pengiriman, sidat akan dipuasakan dulu selama 1 hari. Hal ini untuk mencegah sidat muntah dan mengotori air pada saat panen dan pengiriman.